Kisah nyata, pengakuan pemandi jenazah saat memandikan jenazah gadis yang tidak pernah sholat. Ini adalah kisah nyata yang dikisahkan oleh seorang wanita pemandi jenazah di Riyadh bernama Ummu Ahmad. Ia menuturkan, suatu hari aku diminta oleh salah satu keluarga untuk memandikan mayit seorang gadis atau putri mereka. Dengan segera aku berangkat, dan begitu aku di rumah tersebut, mereka mengantarku masuk ke sebuah kamar di mana jenazah itu terbaring. Dengan cepat, mereka menutup pintunya dengan kunci. Entah mengapa, aku sendiri bergidik melihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat ke sekelilingku, ternyata semua yang kubutuhkan telah siap. Perlengkapan mandi, kapas dan kain kafan, dan mayat itu di sudut kamar tertutup dengan sebuah selimut. Aku mengetuk pintu kamar, berharap ada yang dapat membantuku melakukan proses pemandian. Namun tidak ada yang menjawab. Aku pun bertawakal kepada Allah dan menyikap penutup mayat tersebut. Aku sungguh terkejut dengan apa yang kulihat. Aku menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat gemetar seluruh tubuh. Wajah jenazah itu terbalik, tubuhnya mengering dan warnanya sangat hitam. Aku sendiri telah banyak memandikan jenazah. Sudah banyak yang aku lihat, namun yang seperti ini belum pernah aku lihat. Aku segera mengetuk pintu rumah itu dengan segenap tenagaku, berharap ada yang memberikan penjelasan atas apa yang kulihat. Tapi sepertinya tidak ada seorang pun. Aku pun tertunduk berzikir, membaca bacaan zikir dan meniupkan ke seluruh tubuhku hingga rasa takutku mereda. Allah pun memberikan pertolongannya kepadaku, dan aku pun mulai memandikannya. Namun setiap aku memandikan satu anggota tubuh, ia terlepas, persis seperti sesuatu yang telah melembek dan busuk. Itu sangat merepotkanku. Hingga akhirnya, ketika aku selesai memandikannya, aku pun mengetuk pintu kamar itu dan memanggil-manggil mereka. Tolong, bukakan pintu. Aku sudah mengafani mayit kalian. Aku dalam kondisi menunggu seperti itu cukup lama. Ketika mereka membuka pintu, aku segera bergegas meninggalkan rumah itu tanpa bertanya mengapa dan apa penyebab jenazah itu menjadi seperti itu. Setelah aku pulang ke rumahku, aku hanya bisa terbaring selama 3 hari akibat tindakan keluarga itu mengunci pintu kamar tersebut dan akibat menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Aku kemudian menghubungi salah seorang syekh dan menceritakan padanya apa yang terjadi. Maka beliau mengatakan, kembalilah menemui mereka dan tanyakan mengapa menutup pintu itu dan apa yang terjadi pada putri mereka. Aku pun pergi menemui keluarga itu kembali. Kepada mereka, aku mengatakan, demi Allah, aku minta kalian menjawab 2 pertanyaanku. Pertama, mengapa kalian mengunci pintu kamar itu untukku? Dan kedua, apa yang terjadi pada anak gadis kalian itu, sehingga kondisinya seperti itu? Mereka menjawab, kami menutup pintu itu untuk Anda, karena sebelumnya kami telah memanggil 7 orang untuk memandikannya. Namun ketika mereka melihat kondisinya, mereka semua menolak untuk memandikannya. Adapun mengapa ia seperti itu, mungkin karena selama hidupnya ia tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak mau berjilbab. La haula wala quwata illa billah. Seperti itu kondisinya, padahal ia belum lagi dimasukkan ke dalam kuburnya. Lalu bagaimana jika ia telah dimasukkan ke kuburnya dan kelak saat berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Wallahu a'lam bishawab.